Hari ini kita akan membahas tentang episode seri Tonton aku ya di episode 5. Ye 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 ye. Wah, ada jumenengan teman-teman. Nah, kalian tahu gak nih kalau tinggalan dalam jumenengan adalah upacara sakral di Keraton Surakarta Hadiningrat yang memperingati kenaikan tahta raja. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan tetap dilestarikan. Dengan Sri Susuhunan Pakubuwono XIII saat ini menjabat sebagai raja. Pada tahun 2023, perayaan ulang tahun kenaikan tahta ini akan dirayakan meriah dengan kirap kereta pusaka. Kata tinggalan dalam bahasa Jawa berarti peringatan. Dalem adalah panggilan kehormatan untuk raja, dan jumenengan berasal dari kata jumeneng yang berarti bertahta. Sekaten atau upacara sekaten adalah acara tahunan yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Yogyakarta, sekaten digelar dari tanggal 5 hingga 11 Rabiul Awal dan ditutup dengan acara gerbegan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tradisi ini telah dijaga secara turun-temurun, menarik antusiasme masyarakat setempat dan wisatawan dari luar daerah. Gusti Raden Mas Dorojatun, demikian nama beliau saat masih kecil. Lahir pada 12 April 1912, beliau adalah anak ke-9 dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya, Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Ali. Masa muda GRM Dorojatun dihabiskan di luar lingkungan keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII menitipkan beliau kepada pasangan Belanda. Sejak usia 4 tahun, beliau diasuh oleh keluarga Mulder, kepala sekolah NHJJS, Neutrale Hollands Javanesche Jongenschool. Keluarga Mulder diminta untuk mendidik GRM Dorojatun layaknya anak rakyat biasa. Beliau harus hidup mandiri tanpa pengasuh dan menggunakan nama sehari-hari yang jauh dari kesan bangsawan, yaitu Henkie, Heng kecil. Pada hari Rabu Wage, tanggal 3 Maret 1880, lahirlah seorang putra bernama Gusti Raden Mas Sujadi dari rahim Gusti Kanjeng Ratu Mas. Beliau adalah putra Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Setelah dewasa, GRM Sujadi bergelar Gusti Pangeran Haryokusumo dan kemudian dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Pada tahun 1920, ketika GRM Sujadi sedang menempuh studi di Belanda, ayahandanya, Sri Sultan Hamengkubuwono VII, mengungkapkan niat untuk lengser ke Prabon. Mendengar hal ini, Presiden John Quire, wakil pemerintah Belanda di Yogyakarta, mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum agar proses pergantian tahta dipercepat. Raden Mas Murtejo, demikian nama kecil beliau, lahir pada tanggal 4 Februari 1839 dari rahim Gusti Kanjeng Ratu Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Hage. Beliau adalah putra Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Pada usia 36 tahun, beliau menggantikan posisi ayahandanya sebagai sultan setelah Sri Sultan Hamengkubuwono VI wafat. Pada tanggal 22 Desember 1877, beliau resmi naik tahta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII, perkembangan industrialisasi meningkat seiring dengan era tanam paksa, Kulturstelsel. Raden Mas Mustojo, lahir pada tanggal 10 Agustus 1821, adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono IV dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencana. Pada tahun 1839, ketika sudah berganti nama menjadi Pangeran Adipati Mangkubumi, beliau menerima
teman-teman, kali ini kita bakal bahas ketujuh Presiden Republik Indonesia. Baik, yang pertama ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno sendiri merupakan Presiden pertama Indonesia dan dikenal sebagai Bapak Proklamator. Memainkan peran penting dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selama masa pemerintahannya, Soekarno mengembangkan konsep politik nasakom yang mencakup nasionalisme, agama, dan komunisme. Dibantu oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, Soekarno juga terlibat dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Namun, masa kepemimpinannya berakhir tragis setelah peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada 1965 yang mengakibatkan kehilangan kekuasaan dan diasingkan hingga wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Lalu yang kedua ada Pak Soeharto. Usai Soekarno lengser dari kursi presiden, sosok penggantinya adalah Soeharto. Dampak peristiwa G30 SPKI membuat situasi di tanah air tidak kondusif. Sementara kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno mulai menurun. Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah, yang dikenal sebagai Super Semar. Soeharto kemudian menjabat sebagai presiden dengan masa jabatan yang paling lama, yakni 32 tahun, di mana penyelenggaraan pemilu dilakukan 6 kali untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2, serta presiden dipilih oleh MPR. Lalu presiden ketiga yaitu ada B.J. Habibie. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden setelah menjabat selama 32 tahun. Setelah lengser, B.J. Habibie kemudian diangkat menjadi Presiden RI ketiga. Selama memimpin, B.J. Habibie tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Ia pun menjabat sebagai pemimpin negara selama 13 bulan saja. Sebelum akhirnya digelar pemilu pada tahun 1998, dengan begitu, B.J. Habibie memangkas masa jabatannya sebagai presiden yang seharusnya berlangsung sampai 2003. Lalu presiden keempat yakni Abdurrahman Wahid. Mengutip halaman KPU pada 7 Juni 1999, digelarlah pemilu untuk menentukan presiden dan wakil presiden baru. Hal ini dilakukan karena desakan publik yang sudah tidak percaya lagi dengan anggota pemerintahan hasil pemilu 1997. Dari hasil pemilu 1998, keluarlah nama presiden baru yakni Abdurrahman Wahid atau sering disebut dengan Gus Dur. Ia dilantik sebagai presiden oleh MPR pada 20 Oktober 1999 bersama dengan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Lalu presiden kelima yaitu Megawati Soekarno Putri. Dampak dari dekret presiden yang dikeluarkan oleh Gus Dur membuat MPR bertindak. Pada 23 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid lengser setelah 20 bulan menjabat sebagai pemimpin negara. Selanjutnya, MPR menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden dan Hamzah Has sebagai wakil presiden. Hal ini berdasarkan sidang istimewa MPR RI 23 Juli 2001 melalui ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/2001. Yang keenam ada Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-6 Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menjabat selama 2 periode dari tahun 2004 hingga 2014. Pada periode pertamanya yakni 2004 sampai dengan 2009, SBY dibantu oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Sedangkan pada periode kedua atau 2009 sampai dengan 2014, Budiono menjadi wakil presidennya. SBY merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu 2004, di mana selain memilih presiden dan wakilnya, rakyat juga memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam 2 putaran pemilihan pada 5 Juli 2004 dan 20 September 2004. Lalu ada presiden ke-7 yakni Joko Widodo. Setelah 2 periode menjabat,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu tahun 2014. Sebagai penggantinya, Presiden Joko Widodo terpilih untuk periode 2014 sampai dengan 2019. Dalam pemilu 2014, Jokowi bersama wakilnya Yusuf Kala berhasil mengalahkan Capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pada 2019, Jokowi mencalonkan diri kembali dan terpilih sebagai presiden untuk periode 2019 sampai dengan 2024. Kali ini bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Dengan demikian, Jokowi seperti SBY menjabat sebagai presiden selama 2 periode.